Kejadian pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata menciptakan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata bara yang berarti menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi dunia mempunyai suatu permulaan. Jadi dunia mempunyai suatu permulaan. Ada suatu masa di mana tidak ada bumi, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada hewan, tidak ada ikan, tidak ada binatang, tidak ada bulan, tidak ada matahari, tidak ada planet yang berputar mengelilingi matahari. Saya bisa pastikan bahwa Allah menciptakannya dengan sangat sempurna. Saya tidak percaya jika ada yang mengatakan bahwa Allah Sang Pencipta menciptakan sesuatu yang tidak sempurna. Karena Allah yang melakukannya, maka Ia pasti melakukannya dengan sangat luar biasa dan sempurna. Tetapi alam semesta yang sempurna tadi kemudian menjadi kacau. Sesuatu telah terjadi dan merusaknya. Dunia yang diciptakan sangat indah dan sempurna telah menjadi kacau balau. Apa yang terjadi? Dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15. Dan hal yang sama diulang lagi dalam Yehezkiel pasal 28 ayat 11 sampai 19, menjelaskan bahwa telah terjadi pemberontakan di sorga oleh Lucifer yang ingin menjadi Allah. Ketika dosa ditemukan dalam diri Lucifer, ia diusir keluar. Ketika setan jatuh, ia membawa dosa ke dalam dunia. Dan yang paling mengejutkan, malaikat terang yang disebut Lucifer, ketika diusir dari hadapan Allah, membawa sepertiga malaikat sebagai pengikut-pengikutnya. Mengapa Allah mengizinkan itu terjadi? Mengapa Allah mengizinkan dosa, kematian, kekacauan, dan kerusakan merajalela dunia ini? Saya kadang-kadang menghubungkan bumi ini tidak lain hanya sebagai tempat untuk menguburkan manusia. Setan memerintah, ia menjadi raja teror, ia membawa kematian dan ketakutan di mana-mana. Pertanyaannya masih sama, mengapa ada penyakit dan penderitaan dan umur manusia menjadi tua, ada duka cita, ada keputusasaan, ada kematian, ada ketakutan, dan lain-lain. Mengapa kita hidup di dunia yang seperti ini? Kita hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan. Kita hidup mulai dari bayi menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja hingga dewasa. Ini melampaui pikiran kita untuk memahaminya. Mengapa ciptaan Allah yang begitu indah kemudian menjadi kacau balau? Pertanyaannya, mengapa Allah mengizinkan semua itu terjadi? Ini merupakan misteri yang tidak terjawab. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7, Paulus menyingkapkan sedikit alasan bahwa itu adalah rahasia ilahi. Kita tidak mengetahui dan kita tidak akan pernah mengetahuinya sampai kita kelak ada di sorga dan bertemuka dengan Allah. Sekarang kita bicara soal periode waktu macam apakah yang berhubungan dengan hari pada waktu penciptaan. Ada 6 hari. Apa yang dimaksudkan hari di sini? Jika Anda baca, Anda akan menemukan dunia tanpa akhir. Ada banyak orang yang berkata bahwa yang dimaksud hari di sini adalah masa yang berhubungan dengan geologi. Beberapa dari mereka berkata mengacu pada 1 juta tahun. Sebagian dari mereka berkata mengacu pada 100.000 tahun. Ada yang mengatakan mengacu pada 200.000 tahun. Ada pula yang mengacu pada 500.000 tahun. Lalu apa artinya kata hari di sini? Saya mempunyai 9 alasan mengapa saya percaya bahwa hari yang dimaksudkan di sini sama dengan hari yang kita pahami secara literal, yaitu 24 jam. Dan yang Musa maksudkan ketika ia menulis bagian ini. Saya mempunyai 9 alasan. Yang pertama, ketika Musa menulis, masing-masing hari dibagi menjadi periode gelap dan terang, petang dan pagi, sama halnya dengan perputaran matahari. Musa menulis, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Saudara baca Kejadian pasal 1 ayat 5. Itu adalah cara orang Yahudi menghitung hari. Mulai dari petang, dimulai dari terbenamnya matahari, sampai terbenamnya matahari lagi pada hari berikutnya. Petang dan pagi, gelap dan terang menjadi satu hari. Itu yang Musa tulis
dan ini adalah kebenaran. Kedua, Musa berniat untuk menyampaikan gagasan bahwa satu hari sama dengan 24 jam. Ia menulis tentang malam dan siang, petang dan pagi, hari pertama dan hari kedua. Jika ia tidak menunjukkan satu hari sama dengan 24 jam, ia menulis sesuatu yang sangat membingungkan dan kita tidak melihat hal itu. Ketiga, kata Ibrani untuk hari adalah yom. Kata Ibrani yom untuk hari selalu digunakan untuk menunjukkan 24 jam. Dengan ordinal, pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Selalu mengacu pada perputaran matahari dalam satu hari. Para penulis Alkitab sangat teliti dalam penulisan mereka. Ketika Musa menulis hari yang ketujuh, ia tidak memaksudkan itu sebagai hari yang kelima atau hari yang keempat atau hari yang keenam. Ia memaksudkannya sebagai hari yang ketujuh, hari itu. Keempat, dalam Keluaran pasal 20 ayat 10 sampai ayat 11 dijelaskan, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Perintah keempat ini tidak mungkin berhubungan dengan masa 1000 tahun, 100.000 tahun, 200.000 tahun, atau 500.000 tahun. Kalau masa itu tetap dipertahankan, maka pertanyaannya adalah, apakah masuk akal manusia tidak melakukan apa-apa selama dalam kurun waktu yang sangat lama itu? Jika hari ketujuh mengacu 24 jam ini diartikan sebagai 500.000 tahun, maka bahasa akan kehilangan maknanya dan kita tidak akan pernah dapat memahaminya. Kelima, teks Ibrani tentang penciptaan menyiratkan kejadian yang seketika terjadi. Itu terlaksana hanya oleh perkataan atau firman Tuhan. Hanya seperti itulah. Saya akan memberikan penjelasan singkat tentang hal ini. Berfirmanlah Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang ketiga, itu pada hari pertama, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Itu terjadi dengan segera, dengan seketika. Ketika Tuhan berfirman demikian, maka itu langsung jadi. Sekarang, saya ingin bertanya kepada Anda, dapatkah saudara bayangkan, terang ini berangsur-angsur menjadi terang dengan memerlukan waktu perkembangan selama 500.000 tahun? Jadi kita harus meyakini, ketika Tuhan berfirman pada hari pertama, jadilah terang, maka terang itu langsung jadi. Tidak bersifat progresif. Keenam, pada hari ketiga, tumbuh-tumbuhan mulai bertumbuh. Sebelum hari yang keempat, ketika Tuhan menciptakan matahari dalam hubungannya dengan bumi. Sekarang Anda dapat berpikir, apakah tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran itu dapat hidup tanpa matahari, yang menurut teori hari katanya diciptakan 500.000 tahun kemudian? Jelas ini tidak masuk akal. Ketujuh, Kejadian pasal 2 ayat 17. Tuhan berfirman kepada manusia, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ketika Adam melanggar perintah Tuhan pada hari itu ia mati. Ia mati secara rohani, ia terpisah dari Tuhan. Jika ada yang bertanya, bagaimana Anda mengetahui hal itu? Ya jelas sekali, karena ia menyembunyikan dirinya dari hadapan Tuhan. Ketika ia melihat dirinya telanjang dan kemudian ia sadar bahwa ia telah terpisah dari Tuhan, pada saat itu ia telah mati secara rohani. Dan tentu saja kemudian ia akan mati secara fisik. Dalam Roma pasal 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada kematian sebelum dosa masuk ke dalam dunia ini. Dosa membawa kematian. Selanjutnya, kematian menjadi suatu peristiwa yang umum dalam dunia ini. Ini berarti bahwa semua makhluk hidup tidak ada yang mati sebelum kejatuhan Adam dan Hawa. Kematian datang bersamaan dengan dosa Adam dan Hawa.
Dan tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup sampai jutaan atau berjuta-juta tahun, jika yang dimaksudkan dengan hari-hari ini adalah 500.000 tahun. Kedelapan, Adam hidup mulai dari hari yang keenam. Jika yang dimaksudkan hari di sini adalah 500.000 tahun lamanya, betapa tuanya Adam ketika Adam akhirnya meninggal. Ini berarti Adam memiliki usia ratusan ribu tahun. Tetapi Kejadian pasal 5 ayat 5 dengan jelas mengatakan, jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Adam hidup selama 930 tahun. Karena itu kita harus mengerti bahwa hari yang dimaksudkan dalam kisah penciptaan dunia adalah hari dengan 24 jam. Setelah mempelajari bagian ini, kita akan mengerti bagaimana Allah menjadikan bumi ini sungguh sempurna dan begitu indahnya, sangat luar biasa. Pada hari pertama Allah menciptakan terang. Pada hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala serta batas-batas langit. Pada hari yang ketiga Tuhan menciptakan daratan dan laut dan tumbuh-tumbuhan. Pada hari yang keempat Allah menciptakan matahari dan bulan. Pada hari yang kelima Ia menciptakan binatang-binatang. Dan pada hari yang keenam Ia menciptakan kita segambar dan serupa dengannya. Dan ketika Allah melihat semuanya yang telah Ia ciptakan, Ia melihat semuanya itu sangat baik. Memang sangat menyedihkan dan sebagai suatu tragedi ketika pribadi jahat merusak ciptaan Tuhan. Ini adalah tragedi yang masih berlangsung sampai hari ini. Air mata, duka cita, kematian tidak bisa dihindari. Kita tidak memiliki pengharapan lain selain di dalam juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada pengharapan lain. Kita menghadapi kematian yang tidak bisa dihindarkan. Kita adalah ciptaan yang telah jatuh. Kita menjadi bagian dari semua ciptaan yang telah jatuh dan tidak dapat dielakkan. Kita akan dikuburkan di dalamnya. Apakah ini adalah kesimpulan akhir dari kisah yang akan kita hadapi selain dari disintegritas dan kebrokan moral? Ternyata tidak. Allah telah menjanjikan suatu kebangkitan, suatu kelahiran kembali, menjadi ciptaan baru, suatu regenerasi dalam Kristus, dan kita akan hidup di dunia yang baru, langit yang baru yang tidak akan pernah terbinasakan, bumi yang baru yang tidak akan pernah binasa. Itulah pesan utama dari Injil Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kita. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.